Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pelajaran SKI. Nah, kita akan membahas kali ini dengan materi Perang Badar. Nah, santri-santri semua pernah dengar Perang Badar? Pernah. Pernah saksikan Perang Badar? Tidak. Tidak. Nah, pada tahun berapa Perang Badar terjadi? 2 Hijriah. 2 Hijriah. Ya. Perang ini dilaksanakan atau dilakukan oleh siapa? Terjadi oleh siapa? Nabi Tendra Abraha. Siapa? Fir'aun. Kaum muslimin dengan Kafir Quraisy. kafir Quraisy. Dengan kafir Quraisy. Quraisy. Nah, kaum muslimin ketika perang itu berjumlah 313 Orang. 313 orang. Ya. Kaum kafir 1000 orang. 1000 orang. 1000 orang. Berarti pintar, udah pernah dengar ya? Udah. Kapan? Sekolah. Nah, dikala ini kaum muslimin didatangi oleh seluruh khalifah khulafaur rasyidin, baik dari Nabi Muhammad hingga para sahabatnya. Begitu juga kaum kafir Quraisy, para pemersatu atau anggota-anggota atau ketua-ketua nomor 1 di kafir Quraisy hadir semua pada perang Badar tersebut. Nah, begitu pula juga kaum muslimin Khulafaur Rasyidin hadir semua terkecuali Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dikala itu istri Utsman bin Affan sakit, maka terhalanglah untuk berhadir pada perang Badar. Kemudian juga Sayyidina Thalha itu juga tidak berhadir. Maka selebihnya mereka berhadir pada perang Badar tersebut. Begitu juga kaum kafir Quraisy, siapa yang pimpin? Bukan. Abu Lahab. Nah, di sini tokoh-tokoh keburukan juga datang. Bahkan sampai iblis datang pada perang Badar tersebut. Ketuanya, gengnya para kaum kafir Quraisy. Nah, dia menyamar sebagai siapa? Darah. Orang yang bernama Adam. Siapa? Daud. Dia menyamar sebagai Sukara bin Faisal. Hashim. Nah, dia menyamar sebagai Sukara bin Hashim. Nah, kala ini Sukara bin Hashim ini adalah apa kata dalam perang Badar? Iblis menyamar pada seperti Sukara bin Hashim. Apa kata Sukara bin Hashim? Bahwasanya kalian akan menang dikarenakan saya. Kemudian kaum muslimin juga didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ketika itu malaikat Jibril melihat iblis yang menyamar sebagai Sukara bin Hashim. Ketika itu Sukara bin Hashim melihat malaikat Jibril berjabat pada salah seorang kaum kafir Quraisy, berjabat tangan, maka Sukara bin Hashim iblis tadi menyamar pada
seperti Sukara bin Hasim, dia berlari ketar-ketir karena melihat Malaikat Jibril. malaikat Jibril. Karena dia tahu bahwasanya kekuasaan Allah lebih besar daripada mereka. Nah, maka dari itu dikala kaum kafir Quraisy ini melihat Sukara berlari sekencang-kencangnya, kemudian dikejarlah pada salah satu seorang kaum kafir Quraisy. Nah, dia bertanya, wahai kaum Sukara, Sayyidina Sukara, Pak Sayyidina, dia bertanya kepada Sukara bin Hasim, wahai Sukara bin Hasim, kenapa engkau berlari? Bukannya engkau telah berjanji kepada kami telah ingin memenangkan perang ini? Kata kaum kafir Quraisy, sungguh katanya, saya melihat malaikat Jibril. Nah, dia ada kekuasaan yang besar. Sesungguhnya aku takut pada kekuasaan Allah. Kemudian si sang Jibril, si sang Sukara, iblis tadi, dia berlari dan masuk ke dalam lautan, saking takutnya. Nah, kemudian di dalam perang itu mereka Khulafaur Rasyidin semua berhadir. Nah, yang dipimpin oleh Ali. Muhammad SAW bersama dengan Ali. sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, semua. Tinggal Allah. Siapa lagi? Abu Bakar. Siapa lagi? Siapa lagi? Khalid. Siapa lagi? Abu Bakar belum. Khalid. Siapa lagi? Banyak, seluruhnya datang berhadir pada perang itu. Nah, Bilal bin Rabah juga. Nah, ketika itu di saat berperang, maka Rasulullah tidak pernah berhenti berdoa. Ya Allah, apa kata Rasulullah? Ya Allah, jika engkau kalahkan perang ini berjumlah 313 ini, maka tidak ada orang lagi yang menyembahmu, kata Rasulullah. Saat itu Rasulullah tidak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti berdoa selain ikhtiar kepada Allah, saya menangkan perang ini. Kemudian mereka menyerang, kaum kafir Quraisy menyerang. Dan kala itu di saat Rasulullah berdoa pada doa yang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit malaikat. Berapa malaikat? Berapa? 3.000. Dan tidak sekali turun, 1.000 turun, berturut-turut 1.000. Lalu dikala kaum kafir Quraisy menyerang, maka malaikat Allah menolong kaum kafir kaum muslimin berperang. Maka dari itu telah selesainya berperang yang dibantu oleh malaikat. Maka setelah selesai, kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kaum kafir Quraisy banyak yang tumbang, sedangkan kami sedikit memerangnya, membunuhnya. Kami lihat saksi matanya, mereka tumbang sendiri. Kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah bantuan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami tahu bahwasanya itu bekasan perang dari malaikat? Bagaimana kami tahu itu bekasannya perang malaikat atau kami? Rasulullah SAW menjawab, kalian perhatikan di lehernya, dipenggal lehernya, kemudian tangannya terputus, jari-jarinya. Itu di sekitaran luka itu ada api. Nah, wahai sahabatku sekalian, maka ketahuilah itu adalah pedang
yang dipakai oleh malaikat adalah pedang dari neraka jahanam langsung. Nah, Allah, maka perang ini dimenangkan oleh kaum kaum muslimin yang berjumlah 13 orang. Perang ini menandakan bahwasanya ingin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin santri-santri semuanya hanya ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Syukur dari Pandika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi شايفة ايه ياللي لو جوايا سيف